Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Melika dari Fakultas Hukum kelas B1 semester 8. Saya akan menjalankan tugas dari Bapak Zainal Arifin. Tugasnya yaitu membaca ulang materi yang telah diberikan oleh beliau tentang pertemuan kelima, yaitu materinya sejarah media massa. Media massa yang pertama kali lahir adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi percetakan lebih dulu lahir dibandingkan dengan teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran. Dengan mesin percetakan maka dapat diterbitkan buku, surat, dan selebaran. Berikutnya yaitu sejarah perkembangan media massa semenjak ditemukan alat-alat media massa. Mohon maaf Bapak Zainal kalau saya ada salah dalam pengucapan, karena ini tulisannya tidak begitu jelas. Penemuan pertama yaitu Johann Gutenberg. Temuannya yaitu alat mesin cetak. Digunakan untuk mencetak surat kabar dan selebaran. Penemuan yang kedua yaitu Samuel Mont tahun 1944. Temuannya yaitu alat telegraf, digunakan untuk mengirimkan pesan dari Washington ke Baltimore. Penemuan yang ketiga Alexander Graham Bell tahun 1976. Temuannya yaitu telepon, digunakan untuk mengirim pesan melalui pesawat telepon dengan kabel. Yang keempat yaitu Rutherford menemukan gelombang radio. Energi dapat dikirim tanpa melalui kabel. Kalau kita lihat pers yang berkembang di Indonesia dari perkembangan hukum media cetak dan elektronik. Hukum pers yang berkembang di Indonesia dan dari masa Hindia Belanda sampai masa reformasi adalah hukum pers media cetak. Sedikit sekali yang disinggung mengenai hukum pers penyiaran. Bahkan dalam kajian pers secara umum yang bukan kapan hukum, baik dari sisi sejarah, politik, dan komunikasi politik para penulis seakan mengabadikan dan memberi porsi yang sedikit kepada pers penyiaran. Namun dengan makin berkembang media penyiaran, juga berkembang kajian media penyiaran dan media cetak. Beberapa penyebab mengapa terjadi ketimpangan atau ketertinggalan dunia penyiaran dibandingkan dengan dunia jurnalistik cetak. Pers cetak lahir lebih dahulu daripada pers penyiaran, karena lembaga pers cetak memang lebih dahulu lahir daripada lembaga penyiaran. Hal ini bukan merupakan kasus istimewa bagi Indonesia, karena perkembangan teknologi penyiaran memang baru ditemukan sekitar 4 abad setelah teknologi cetak. 2. Sejak masa kemerdekaan, media penyiaran di Indonesia berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh pemerintah, sehingga pers penyiaran juga merupakan pers pemerintah. Pers penyiaran yang berorientasi kepada pemerintah tidak menimbulkan persoalan hukum dan politik dengan pemerintah.
Sebaliknya, pers cetak memiliki banyak persoalan dengan hukum dan politik dalam berhadapan dengan pemerintah. Karena itu, pers cetak memerlukan semacam perlindungan hukum yang lebih pasti. Dengan kata lain, media cetak berada pada lorong yang penuh resiko berhadapan dengan pemerintah maupun masyarakat. Sementara media penyiaran berada pada lorong yang tidak berhadapan dengan keduanya. Inilah yang menjelaskan mengapa hukum media yang berkembang di Indonesia adalah hukum pers cetak saja. Sejarah media di Indonesia. Sejarah pers di Nusantara dimulai sejak abad ke-8 ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Batavia Novels tahun 1744, 3 abad setelah mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Kapan sejarah pers Indonesia dimulai? Sejarah pers Indonesia dimulai sejak berdirinya koran pertama tahun 1744. Maka sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak keluarnya peraturan hukum tentang media yang pertama di Indonesia, yaitu tak kala pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Reglement of the Drukwerken in Netherlands ini tahun 1856. Secara umum, sejarah hukum media di Indonesia dalam kurun waktu sekitar setengah abad sejak zaman Hindia Belanda hingga era reformasi di abad ke-21 diwarnai dengan ketentuan hukum yang mengekang kebebasan media, khususnya kebebasan pers. Meskipun terdapat pasang surut, namun secara umum pengekangan lebih menonjol daripada kebebasannya. Isi atau materi hukum media yang pernah berlaku di Indonesia bisa dibedakan dalam beberapa materi sebagai berikut. Hukum yang memberi kewenangan penguasa untuk melakukan sensor preventif. Sensor preventif adalah sensor yang dilakukan sebelum sebuah media diterbitkan. Yang kedua, yang tadi adalah yang pertama, sekarang yang kedua. Hukum media yang memberi kewenangan kenapa penguasa untuk menutup dan membrandel sebuah media. Yang ketiga, hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk mengeluarkan dan mencabut izin, dan sebaliknya juga mewajibkan media untuk mendapatkan izin sebelum menerbitkan medianya. Yang keempat, hukum media yang berisi jaminan kebebasan pers atau kebebasan media. Dilihat dari sifat peraturannya, sejarah hukum media dapat dibagi dalam 3 periode. Pertama, periode sensor preventif. Periode ini dimulai sejak keluar peraturan pertama tentang pers yang mengatur sensor preventif sampai dicabutnya peraturan itu tahun 1956 sampai 1906, dan dilanjutkan pada zaman Jepang 1942 sampai 1945. Yang kedua, periode perizinan atau pemberedelan. Periode ini berlangsung sejak kedatangan Jepang tahun 1940 sampai 1942, dan kemudian berlanjut ketika terjadi pemberedelan 13 penerbit pada masa akhir demokrasi liberal sampai berakhirnya Orde Baru tahun 1957 sampai 1998. Ketiga, periode kebebasan pers. Periode ini dimulai sejak Republik Indonesia diproklamasikan hingga menjelang berakhirnya demokrasi liberal tahun 1945 sampai 1957, dan dilanjutkan dengan pada masa reformasi
tahun 1998 sampai sekarang. Ketiga periode tersebut tidak dalam suatu pembatasan waktu yang ketat, karena pada masa yang disebut sebagai masa kebebasan pers terdapat upaya-upaya untuk mengekang pers. Pada masa sensor preventif juga terdapat pemberedelan. Pembagian periode ini tidak dibatasi oleh periodisasi kekuasaan politik, sebab pergantian penguasa politik baik masa penjajahan Belanda atau Jepang maupun masa kemerdekaan atau Orde Baru atau Orde Lama masing-masing memiliki kesamaan dalam melihat kebebasan pers. Perbedaannya terdapat pada gradasi bukan pada substansi. Media cetak dan media penyiaran. Perbedaan fundamental antara media cetak dan media penyiaran adalah dalam penggunaan alat untuk menyampaikan pesan kepada media massa. Media cetak dalam menyampaikan pesan kepada massa atau khalayaknya dengan mencetak pesan-pesannya di atas kertas, sedangkan media penyiaran menyampaikan pesan melalui teknologi komunikasi, baik berupa suara atau audio, maupun suara dan gambar atau audio dan visual. Pesan berupa suara atau suara dan gambar tadi kemudian didistribusikan melalui frekuensi gelombang radio. Frekuensi gelombang radio ini secara hukum dinyatakan milik publik. Oleh karena media penyiaran menggunakan fasilitas publik distribusinya, maka media ini memperoleh perlakuan yang lebih ketat di mata hukum, sedangkan media cetak lebih longgar. Perbedaan media cetak dan media penyiaran juga terjadi dalam bidang pers. Istilah pers cetak dan pers penyiaran tidak dapat digunakan secara bergantian, sebab istilah pers atau cetak memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan pers atau penyiaran. Meskipun ada kesamaan dan perbedaan antara hukum media cetak dan media penyiaran, namun keduanya memiliki prinsip dasar atau asas-asas yang sama. Dilihat dari asas-asasnya, perbedaan antara hukum media cetak dan media penyiaran lebih merupakan perbedaan gradasi, meskipun dalam tingkat teknis perbedaan ini bisa sangat tajam, terutama bila dilihat dari sumber hukumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.